warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in. Yang pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Khafifah, berasal dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menyelesaikan tugas PPL dakwah saya yang keempat. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara mengenai waktu, banyak sekali di luar sana manusia-manusia yang lalai dalam memanfaatkan waktu atau menyia-nyiakan waktu. Bahkan kita sendiri pun termasuk dalam manusia yang lalai dalam memanfaatkan waktu. Nah, menyia-nyiakan waktu itu apa sih? Menyia-nyiakan waktu itu menggunakan waktu luang yang tidak bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bukan waktu luang sih, tetapi menyia-nyiakan waktu gitu. Waktu selama 24 jam. Nah, contohnya apa? Contohnya kita bermain game seharian, contohnya kita bermain sosmed seharian, contohnya kita bermain musik seharian. Nah, misalkan bermain game dalam soal ya, kan kalian dari ini. Nah, contohnya bermain game seharian, kita waktunya sholat zuhur kita malah main game seharian sampai masuk waktu asar. Nah, waktunya sholat asar kita malah pergi main bersama teman-teman sampai masuk waktu maghrib. Jadi dia udah bablas main gitu sampai lupa waktu untuk akhirat maupun lupa waktu untuk dunia. Padahal teman-teman, mengerjakan sholat itu sebentar, cuma 7 menit cukup, dan mengaji juga sebentar, cuma 1 jam juga cukup kan, sambil mengantri, sambil apa. Tetapi kita malah menyia-nyiakan waktu yang harusnya untuk mengaji, yang harusnya untuk menuntut ilmu, yang harusnya untuk membantu orang tua, kita malah menyia-nyiakannya untuk hal yang kurang bermanfaat, teman-teman. Nah, dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Teman-teman juga udah pada hafal ya, surat itu udah diajarin dari semenjak kita duduk di bangku TK. Yang artinya apa? Demi masa sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat-nasihat untuk kebenaran, dan nasihat-nasihat untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Nah, demi masa itu artinya apa? Demi masa itu artinya waktu. Jadi masa itu waktu. Dan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang-orang yang sangat merugi, karena dia telah kehilangan menit-menitnya, karena dia telah kehilangan jam-jamnya yang berharga yang sebenarnya dapat digunakan untuk ibadah, yang sebenarnya dapat digunakan untuk menolong berhubungan baik sesama manusia, yang sebenarnya kita dapat gunakan untuk belajar dan belajar serta menuntut ilmu gitu. Bahkan waktu kita sekolah madrasah dinia pun diajarkan oleh guru kita dalam lagunya, belajar waktu cilik iku umpamane kaya mungkir ingata sewatu gede, belajar waktu tua iku kaya wong kang nulis ingata sebanyu gampang hilang. Nah, dalam lagu tersebut atau lagu Jawa tersebut diajarkan atau bermakna belajar waktu cilik itu seperti mengukir di atas batu besar, yang mana batu besar tersebut ketika kena air dia tidak gampang hilang, dia akan terus ada tulisannya dalam batu besar. Itu diibaratkan otak kita seperti batu besar ketika masih anak-anak atau menginjak masa remaja. Tetapi berbeda ketika kita sudah tua. Orang yang udah tua, orang yang belajar udah tua itu seperti atau laksana menulis di atas air. Jadi seperti mustahil gitu kita menulis di atas air dan gampang hilang. Karena kenapa? Karena susunan otak kita itu berbeda. Otak anak-anak dan otak orang tua itu berbeda. Otak anak-anak atau menginjak dewasa itu masih murni, sedangkan otak orang tua itu sudah banyak
masalah-masalah yang datang dan muncul. Makanya kenapa orang tua ketika ngaji ngaji kuping, dia ingat masuk ngaji kuping, tetapi ketika sampai rumah dia udah lupa. Berbeda ketika kita belajar dari anak-anak, dari remaja, dari dewasa, tapi kita masih ingat pelajaran-pelajaran dulu. Gak apa-apa kita bersusah-susah mumpung masih kecil daripada kita udah tua tapi kita bodoh gitu ibaratnya. Kok teman-teman bisa ngaji, kita mah nggak bisa ngaji ya. Kok teman-teman bisa baca berjanji, kita mah nggak bisa ya gitu. Kan yang malu diri kita, yang malu kenapa ya kok kita dulu sekolah bolos terus, kenapa kita nggak manfaatkan waktu gitu. Ya teman-teman, daripada kita tuanya bodoh nanti menyesal gitu. Yang malu kita, walaupun ada hadis Nabi yang mengatakan belajarlah ilmu dari masih ayunan sampai ke liang lahat, tetapi porsinya itu berbeda karena anak-anak itu atau usia-usia kita itu otaknya masih bersih, berbeda dengan orang tua yang udah penuh pikiran gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita hidup di dunia ini teman-teman cuma satu kali. Dulu mana sih? Bulit kan, Pit? Nah, kita hidup di dunia ini cuma satu kali. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan umur akan menyesal di akhirat kelak. Mereka lah orang-orang yang merugi, sebagaimana akibat dari orang-orang yang menyia-nyiakan umur mereka, akibat dari orang-orang yang menyia-nyiakan usia mereka di kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana pedihnya penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan usia mereka. Dalam Quran surat Al-Fatir ayat 37 dijelaskan yang artinya mereka menjerit yang artinya mereka menjerit para penghuni neraka, orang-orang yang menyia-nyiakan usia mereka menjerit, mereka berteriak, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka agar kami bisa beramal soleh, tidak seperti amal yang dulu kami lakukan yang semasa masih hidup di dunia. Quran surat Al-Fatir ayat 37. Mereka berharap agar bisa kembali ke dunia lagi. Mereka berharap agar bisa kembali ke dunia lagi untuk mengerjakan amal soleh, untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan sesama manusia. Tetapi apa yang Allah katakan, Allah tidak mengabulkan permintaan-permintaan tersebut. Tidak bisa kita kembali lagi ke umur kita yang dulu, tidak bisa kita kembali lagi di dunia. Makanya kita yang masih di dunia, manfaatkanlah waktu kita, manfaatkanlah waktu yang kita untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, untuk mencari ilmu, untuk membantu orang tua, untuk mengerjakan hal-hal yang positif lainnya gitu. Sungguh waktu itu mahal teman-teman, waktu itu mahal daripada harta. Waktu itu laksana pedang, waktu itu laksana air yang mengalir dari gunung ke bawah. Maka manfaatkanlah waktumu sebelum tiba ajalmu. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada para teman-teman semua yang telah hadir dalam PPL dakwah kali ini. Saya Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi